Kekristenan adalah jalan hidup yang hanya bisa dikenakan oleh segelintir orang yang mau tidak berharap kebahagiaan di dalam hidup mereka di dunia ini. Orang-orang itu sadar bahwa kebahagiaan di dunia ini hanyalah sementara dan terbatas waktunya. Temporary sifatnya. Oleh sebab itu, orang-orang seperti ini dia paham. Jangan mengkorbankan segala sesuatunya hanya untuk yang bersifat sementara. Tetapi mereka belajar mengorbankan diri mereka untuk sesuatu yang kekal sifatnya. Bahkan mereka akan dianggap oleh orang-orang di dunia ini orang yang aneh. Orang yang tidak bisa bergabung dengan dunia ini, yang tidak bisa masuk ke dalam dunia ini. Itulah kita, anak-anak Allah, saudaraku. Orang-orang yang tidak bisa lagi memuaskan hidup ini hanya untuk kesenangan dunia. Kalau kita benar-benar menjadi Kristen-Kristen yang sejati, anak-anak Allah yang sah, kita akan mengerti, saudaraku. Ketika hidup kita hanya berkutat untuk urusan dunia dan semua pemenuhannya, kita sedang digiring oleh dunia untuk menjauh dari apa yang Bapa mau. Tidak lagi berharap kebahagiaan dunia. Bukan berarti tidak mau bahagia, bukan. Tetapi justru Tuhan akan menggirangkan kita dengan segala hal yang ada pada kita. Uang tidak bisa mengikat kita. Namun uang berada di dalam kontrol kita yang takut akan Tuhan. Jika kita menjadi pribadi yang benar-benar mengerti kekristenan yang sejati, saudaraku, dia tidak akan merasakan kebahagiaan karena dunia, tetapi dia memandang kebahagiaan itu hanyalah Tuhan satu-satunya. Hanya Tuhan harapan kebahagiaannya. Karena dia tahu tanpa kebahagiaan di dalam Tuhan, hidupnya belum utuh, belum lengkap, belum aman, belum nyaman, dan dia belum mengenakan kekristenan yang real, yang sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita terjerat di dalam percintaan dunia, keinginan daging dan keinginan mata, keangkuhan hidup, berat sekali untuk kita lepas. Tetapi percayalah, jika engkau dan saya berani untuk hidup tanpa memperoleh kebahagiaan di dunia ini, betapa hebatnya kualitas hidup kita, saudaraku. Benar, saya katakan betapa hebatnya kualitas hidup kita di mata Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kita ucapkan, apapun yang mau kita pikirkan, kita benar-benar berpikir, Tuhan, Engkau senang enggak dengan apa yang aku lakukan ini? Kodrat ilahi masuk dalam hidup kita. Sehingga kodrat dosa tidak lagi bisa menguasai hidup kita, saudaraku. Ini yang kita sebut dengan Kristen sejati. Engkau boleh memiliki rumah bagus, mobil bagus, boleh. Tidak ada yang tidak memperbolehkan Anda memiliki kekayaan, silakan. Tetapi seorang Kristiani yang takut akan Tuhan, dia sadar hidupnya bahwa aku anak-anak Allah. Itu semua bukan kebahagiaan menurut dia, tetapi itu hanyalah anugerah. Dan itu tidak bisa mengikat hidupnya. Meskipun dia memiliki segala sesuatu, tetapi seorang anak Allah yang benar, dia tetap berkata, hanya Tuhan kebahagiaanku. Berapa banyak kita bisa berkata seperti itu, saudaraku?
Ketika kita memiliki kelimpahan uang, dunia kita bisa memiliki semuanya. Berapa banyak kita berani mengatakan, hanya Tuhan kebahagiaanku. Jika engkau dan saya sampai di level itu, saudaraku, wow, betapa luar biasa hidup kita. Segala sesuatu bukan kesenangan lagi. Segala sesuatu kita pandang sebagai terima kasih Tuhan, itu berkatku. Aku mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Cukup dan tidak boleh mengikat di hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengar Injil, seharusnya kita memiliki pemahaman yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus sadar bahwa dunia bukan satu-satunya dunia yang harus kita tinggali selama-lamanya. Enggak loh. Masih ada dunia atau bumi lain yang Tuhan sediakan bagi kita. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, saudaraku. Dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah hancur dengan dosa. Banyaknya manusia berbuat dosa. Semakin parah, semakin tahun semakin buruk keadaan dunia ini. Engkau dan saya dipanggil untuk sempurna di dunia yang rusak seperti ini. Kita harus berani tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Sebab kalau kita masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, maka proses untuk kita bertumbuh, saudaraku, dewasa, tidak bisa. Kita pasti terganggu proses itu. Proses kita pasti terdistorsi, pasti. Dan itulah membuat kita lambat untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita terhalang, pertumbuhan kita terhalang. Dan kita susah untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Bagaimana Pak saya menikmati dunia kok. Di satu sisi engkau menikmati dunia, di satu sisi engkau mau berjuang di hadapan Allah. Enggak mungkin, saudaraku. Jadi kalau engkau dan saya mau sukses di hadapan Tuhan, di dalam kehidupan kekekalan kelak, engkau harus berani menanggalkan cara hidup kita yang salah ini. Berani tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Dan hanya Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Mari berjuang, saudaraku. Jadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Sola Gracia, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.